Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, sehat, bahagia, dan tetap bersemangat hari ini? Baik, kita bertemu lagi dalam sesi kedua materi psikologi keluarga bersama saya, Irma Sukmadewi. Sudah siap semuanya? Kita masuk ke sesi kedua. Baik, sobat pelatihan, tadi kita sudah berdiskusi mengenai tahap perkembangan hubungan dalam perkawinan sekaligus komponen dalam perkawinan atau tadi segitiga cinta, bukan cinta segitiga ya. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai sikap menghancur dan membangun hubungan sekaligus rekening bank hubungan. Dalam perkawinan ada rekeningnya juga ya. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Dalam membangun hubungan, ini memperkuat fondasi dan menegakkan 5 pilar. Masih ingat tadi 5 pilar apa saja? Zawaj, mitsakon golizo, muasyarah bil ma'ruf, kemudian musyawarah dan tarodid. Nah, membangun hubungan ini kita juga mengenali penghancur hubungan ini. Perkawinan bisa hancur oleh berbagai hal, baik dari dalam diri maupun bisa saja dari luar diri kita. Kemudian juga kenali pembangun hubungan. Berbayang ya, tadi sobat pelatihan tahap perkawinan tadi ada yang sampai 25 tahun lebih menikah. Berbayang ya kalau kita tidak punya bahan bakarnya untuk membangun supaya perkawinan itu senantiasa menjadi sehat dan menyenangkan untuk suami dan istri. Dan selanjutnya bagaimana mengelola konflik yang tidak mungkin tidak akan terjadi dalam perkawinan. Dan perkawinan selalu ada konflik. Pasang surut perkawinan juga banyak hal dipengaruhi oleh konflik. Tetapi konflik bisa berkepanjangan atau jika dikelola justru akan semakin mendewasakan pasangan suami istri dan keluarga. Oke, next. Nah ini, sikap penghancur hubungan. Kalau kita lihat, patahnya musyawarah bil ma'ruf, musyawarah dan tarodid. Ini menghancurkan hubungan dalam perkawinan. Apa saja kira-kira? Sikap mengkritik, menyalahkan. Menyalahkan atau mengkritik. Contohnya seperti apa? Kadang-kadang kita sulit menghindari untuk menunjukkan ketidaksukaan kita pada pasangan misalnya. Kamu selalu terlambat, kamu bangunnya kesiangan mulu, misalnya. Nah ini contohnya. Kemudian sikap membenci dan merendahkan. Contohnya seperti apa, sobat pelatihan? Kamu gitu aja nggak bisa, dikit-dikit minta tolong. Pernah mendengar seperti itu dalam sebuah perkawinan? Nah, enak nggak didengar? Tentunya tidak enak. Ini yang disebut dengan kontempt atau sikap membenci dan merendahkan. Ada lagi sikap defensif atau membela diri, cari-cari alasan gitu ya. Misalnya, lah aku begitu karena kamu begini. Coba kalau kamu misalnya kemarin nggak minta dibelikan itu, kita kan sekarang masih cukup uangnya sampai akhir bulan. Cari-cari alasan dan cenderung menyalahkan. Dan terakhir ini, sikap mendiamkan. Didiamkan itu belum tentu kemudian itu menyenangkan. Bisa jadi itu menjadi titik yang menghancurkan hubungan. Diabaikan misalnya. Ya sudahlah, terserah kamu mau apa. Sering melihat atau mendengar yang terjadi seperti itu? Enak nggak? Nggak enak tentunya. Ini semua merupakan penghancur hubungan. Dari penelitian Gottman tahun 1994, ternyata dalam perkawinan yang stabil itu lebih banyak kata atau sikap positif dibanding dengan kata sikap negatif. Perbandingannya 5 sikap atau kalimat positif dan
satu kalimat negatif. Tetapi pasangan dengan perkawinan yang labil ternyata, sobat pelatihan ya nih, kata atau sikap negatifnya jauh lebih banyak. Perbandingannya 8, sementara kata sikap positifnya hanya 1. Oke. Kan ya, kita memiliki rambu-rambu ini untuk menghindari sikap menghancur hubungan. Tentunya suasana di dalam perkawinan akan menjadi lebih menyenangkan, lebih toleran, orang merasa lebih dihargai, pertumbuhan dirinya pasti akan lebih optimal. Ya. Baik, kalau tadi kita sudah sedikit berdiskusi mengenai penghancur hubungan, kali ini kita akan melihat membangun hubungan. Baik, sobat pelatihan, kita lihat di sini. Ada kebutuhan saya, kebutuhan Anda. Ada rekening hubungan, ada kematangan berinteraksi. 3 hal ini merupakan hal yang penting dalam membangun hubungan. Kita lihat, dalam sebuah perkawinan perlu adanya keselarasan. Kebutuhan saya maupun kebutuhan pasangan sama-sama penting. Terbayang ya, dalam sebuah perkawinan salah satu mengalah terus, yang satu dominan terus. Kira-kira siapa yang paling tidak bertahan dalam keadaan seperti ini? Tapi ada juga yang kemudian bertahan hingga perkawinan itu berlanjut. Tetapi gimana kira-kira suasana dalam perkawinan tersebut? Tentunya tidak nyaman ya. Dan itu juga dirasakan oleh anggota keluarga yang lain, misalnya anak kita. Anak kita juga bisa merasakan situasi dalam rumah. Ayah dan ibunya relasinya tidak harmonis. Itu pun dirasakan. Baik. Tadi sobat pelatihan masih mengingat ya, fondasi dalam bangunan keluarga sakinah. Ada kesalingan, ada keadilan, dan ada keseimbangan. Prinsip ini yang juga penting dalam membangun hubungan perkawinan. Nah, di sini ada rekening bank hubungan. Kita kalau misalnya menabung di bank lebih suka yang mana? Suka saldonya banyak, setoran, dengan penarikan lebih banyak setoran. Jadi kita punya saldo banyak. Itu yang diharapkan juga dalam sebuah perkawinan. Lebih banyak sikap perilaku baik yang kita berikan, kita terima daripada yang tidak menyenangkan. Ya. Ini tadi setoran, hal baik, mengurangi penarikan. Ya pasti, manusia itu ada kelepasannya. Maunya nggak marah-marah, yang membuat orang lain sakit hati. Ternyata kelepasan. Bisa dihindari, bisa dikelola. Tapi ada situasi yang kadang-kadang membuat kecelakaan. Ya. Tapi harapannya lebih banyak setoran, bukan kebanyakan penarikan. Nah, di sini ada kematangan berinteraksi, keseimbangan, kemudian komunikasi. Seringkali saya ketemu begini, saya berharap pasangan saya tahu apa yang saya mau. Nah, dalam batin, dalam hati siapa yang tahu ya? Tidak ada salahnya untuk memulai membiasakan mengkomunikasikan apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan pada pasangan. Demikian halnya, misalnya pasangan kita pun termasuk orang yang diam, boleh saja memulai untuk menanyakan entah kebutuhannya, entah harapannya. Karena tadi, dalam hati, siapa yang tahu? Oke. Mengelola konflik. Sebagaimana tadi sudah kita diskusikan, Sobat Pelatihan, bahwa konflik mustahil tidak ada dalam perkawinan. Bijaksana mengelola konflik akan membuat perkawinan itu berjalan dengan sehat. Sakinah, mawadah, dan rahmah. Oke. Baik, Sobat Pelatihan. Kita lanjutkan materi kita pada bahan bakar cinta. Kebayang ya, yang namanya bahan bakar, gas habis, nggak bisa masak. Bensin habis, kita nggak bisa berangkat ke tempat kerja misalnya dengan tepat waktu. Nah,
Demikian halnya dalam relasi perkawinan. Ada yang namanya bahan bakar cinta. Biar nggak macet, biar nggak mogok. Kalau kita lihat di sini ada banyak nih ya, ada kurang lebih jika dikelompokkan ada 5 jenis bahan bakar cinta. Bukan premium, pertalite, solar ya. Tapi misalnya waktu berkualitas, kata-kata penguat, kemudian pelayanan, hadiah, dan sentuhan fisik. Sobat pelatihan lebih suka yang mana? Nah, waktu berkualitas. Ada yang mengatakan bahwa barangkali begini, di dalam sebuah rumah tangga, pokoknya akhir pekan untuk keluarga. Barangkali termasuk yang bahan bakar cintanya ini waktu yang berkualitas. Tapi ada juga misalnya istri yang tiap hari mobilnya kinclong karena suaminya memberi bahan bakar cintanya pelayanan. Setiap pagi sebelum istrinya kerja, mobilnya dicuci. Apa ini? Hadiah. Hadiah. Ada yang lebih suka mendapatkan hadiah atau memilih yang lain? Nah, ini juga banyak yang menyukai bahan bakar cinta berupa sentuhan fisik. Sentuhan fisik itu misalnya apa? Apa? Dicium mungkin, dielus, ditepuk ya. Tapi kalau misalnya ditepuk dengan sangat keras itu bukan bakar cinta itu. Malah padam. Oke. Kata-kata penguat. Ada kalanya setiap seseorang atau dalam rumah tangga itu ada pasang surutnya. Ada pasang surutnya. Butuh kata-kata penguat, kata-kata memotivasi, menghibur. Apakah setiap orang hanya mempunyai satu bahan bakar cinta? Oh ya tidak tentunya. Bisa saja punya 5. Boleh? Boleh. Punya 2? Boleh. Jadi mana yang sobat pelatihan lebih suka? Sentuhan fisik, kata penguat, atau yang mana? Oke. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai bahan bakar cinta, berikutnya kita membahas ini nih, rekening bank hubungan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, jika ada setoran dan ada penarikan. Contohnya setoran dalam rekening bank hubungan itu seperti apa? Hal-hal yang saya harapkan dari hubungan kami. Misalnya, ada anak-anak yang sehat, suami atau istri yang selalu berkata lembut, rumah tangga damai, jarang bertengkar. Ini sangat relatif, tergantung dari ini siapa yang membangun rumah tangga itu. Hal yang tadinya penting, mungkin hal yang penting buat salah satu rumah tangga belum tentu penting untuk rumah tangga yang lain. Oke, hal-hal yang saya harapkan dari pasangan saya beda lagi. Kalau ini yang saya harapkan dari keluarga, dari perkawinan itu sendiri, sementara kalau ini lebih spesifik dari pasangan. Misalnya, ada pasangan yang misalnya lebih suka, pokoknya mau datang dari mana, mau kotor, mau bau, kalau sampai rumah, salim, misalnya, melakukan sentuhan fisik mungkin, itu lebih penting. Tetapi ada juga yang tidak nyaman dengan itu. Mana yang benar, mana yang salah? Dalam hal ini tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Sesuai dengan kompromi. Karena tadi harapan salah satu pasangan berbeda dengan harapan pasangan yang lain. Selanjutnya, bila sedang bertengkar atau berbeda pendapat, hal apa yang meredakan emosi saya? Coba diingat-ingat. Sobat pelatihan lebih suka diperlakukan seperti apa ketika misalnya sedang sangat marah? Dibujuk, diberi minuman dingin, atau diberi waktu untuk menyendiri? Kemudian, apakah pasangan sobat pelatihan memahami hal itu? Bahwa misalnya kalau sobat pelatihan sedang kesal, itu justru minta diberi waktu sendiri. Nah, kadang-kadang beda ya, yang kita harapkan dengan yang
lakukan oleh pasangan kita. Tapi bisa nggak mereka tahu kalau kita nggak beritahu? Belum tentu ya. Tidak ada salahnya untuk menyampaikan harapan kita supaya tidak ada friksi, tidak ada perbedaan atau tadi salah perlakuan yang justru maunya meredakan justru malah membuat semakin naik emosinya. Oke, tadi hal yang kita harapkan, setoran. Sekarang yang saya harap tidak terjadi dalam hubungan kamu. Apa saja? Tentu rumah tangga saya dengan sobat pelatihan berbeda. Hal-hal yang saya harap tidak dilakukan oleh pasangan saya. Misalnya memukul, apalagi mengabaikan ingat ulang tahun saya misalnya. Nah, bila sedang bertengkar atau berbeda pendapat, hal-hal yang membuat emosi saya akan semakin tinggi apa? Kalau tidak kita sampaikan, tentunya pasangan kita pun juga belum tentu paham. Ya. Baik sobat pelatihan, materi sesi ini sudah selesai. Selanjutnya nanti kita akan bertemu pada sesi selanjutnya.